lama kita nggak bahas superhero lokal lagi nih di channel ini. Jadinya setelah dari kemarin sibuk ngegame dan ngetoku beberapa waktu belakang ini, jadinya mari kita kembali ke negeri sendiri sekarang ya. Di sini aku membahas Virgo and the Sparklings, sebuah film yang diproduksi oleh Screenplay Bumi Langit yang diadaptasi dari komik berjudul sama, disutradarai oleh Odi C. Harahap dan dibintangi oleh Hadisti Zara ya sebagai tokoh utamanya. Dan film ini juga merupakan film ketiga dari franchise Jagat Cinema Bumi Langit setelah Gundala dan Sri Asih. Nah, sebagai penonton dan juga orang yang antusias dengan superhero, mari kita sedikit bicara ya dan sedikit review tipis-tipis soal film Virgo and the Sparklings ini. Sinopsis singkat dari film ini bercerita soal Riani yang mempunyai kekuatan misterius berupa sinestesia ya, yang bisa melihat warna suara dan juga bisa mengeluarkan percikan api yang membuatnya susah bersosialisasi. Hingga akhirnya dia bertemu dengan lingkungan baru dan membentuk sebuah band bernama Virgo. Virgos dulu ya sebelum menjadi Sparklings ya. Dan bersama dengan itu juga terjadi kekacauan dengan fenomena remaja yang tidak terkendali akibat suatu hipnotis gitulah. Nah, Riani dengan kekuatan supernya itu lalu berusaha menyelamatkan Hari. Kurang lebih seperti itu garis besarnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin ada yang berpikir, kenapa vibe-nya cerah? Apakah seperti sinetron, opera sabun alias FTV? Nah, aku bisa bilang ini tetap berbeda ya, bahkan masih lebih baik daripada FTV, terutama karena proses produksinya lebih panjang daripada sebuah tayangan serial satu hari jadi yang kejar tayang. Di sini aku selalu tekankan untuk nonton dulu. Jangan langsung merasa inferior, apalagi langsung dibandingkan dengan superhero luar negeri yang sudah dibangun sejak lama ya. Soal kostum superhero-nya mungkin karena sejak awal ceritanya adalah mau ngeband, jadinya kostum yang dipakai ini adalah kostum buat panggung, bukan buat combat. Jadinya let's make clear, it's still a hero origin story journey. Nah, kalian lupa kalau Gundala juga pakai jaket dan helm motor dalam tugas awalnya jadi superhero kan? Film ini dengan rating semua umur disajikan secara ringan dan fun ya. Semuanya diberikan suasana menyenangkan tapi tetap dengan kritikan dunia nyata dan sebuah pelajaran realita yang tersirat seperti film sebelumnya. Terus keunggulan lainnya jelas di soundtrack lagu-lagunya yang cheerful banget. Dengan speaker yang bagus bisa kerasa seperti nonton konser. Nah, kamu bakal merasakan pengen ikut menyanyi bersama di sini. Jadinya tidak perlu mikir berat-berat seperti dua film sebelumnya. Meski ringan, sebagai bagian dari universe superhero yang luas, tetap ada bahan pertanyaan yang bisa dijadikan bahan diskusi bersama ke depannya. Bagaimana dengan karakternya? Nah, cukup menarik, baik dari tokoh utama maupun pendukung. Kita disorot dengan personel band lainnya selain Riani seperti Monica, Usi, lalu ada manajer band seperti Sasmi, lalu ada love interest-nya yaitu Leo dan juga antagonis utama kita yaitu Carmine. Jelas favoritku di sini adalah si Monica ya yang diperankan oleh Asira Samita. Enjoy banget gitulah dengan karakternya. Pembawaanmu senang dan emosinya tuh ngena banget. Sasmi sebagai manajer juga sejauh ini terlihat sebagai penggerak cerita yang cukup dominan khususnya dalam pembentukan band dan proses perkembangan Riani dalam band juga. Peran Carmine di sini sebagai antagonis cukup menunjukkan aura jahatnya, meski memang tidak seintimidasi Pengkor ataupun Rosetan di film-film sebelumnya ya. Unsur lain selain musik, seperti kisah cinta juga tidak berlebihan ya, apalagi ini masih soal pengenalan karakter awal, sehingga masih proses pendekatan dan gak aneh-aneh lah. PDKT jadinya gak kayak apa yang begitu-begituan. Lagi pula, every superhero always have a love story, jadinya tidak usah begitu skeptis. Kalau soal humor, tetap lucu dan masuk aja. Meskipun ini kembali subjektif ya, dialognya juga tetap enak diikuti apalagi dengan percakapan anak mudanya. Dan juga kembali lagi ini tetaplah film superhero. Jadi enjoy it guys. Setelah kita membahas keunggulan, mari kita bicara kekurangannya juga di sini. Yang sebenarnya sudah bisa dirasakan sejak awal film, mulai dari fase dan plotnya yang jelas sangat cepat sekali ya, ngebut banget. Sehingga kurang nyaman untuk babak awal secara transisi. Ini juga merupakan PR besar selama 3 film Bumi Langit, karena masih dengan masalah yang sama.
kita juga belum bisa dibikin bonding dengan karakternya sejak awal karena perpindahan suasana yang secara tiba-tiba sehingga mengganggu mood dalam menonton. Nah, soal hal lain juga, bicara soal musik dan suara, sound editing juga menjadi masalah yang mengikuti ini ya, khususnya pada adegan yang mungkin biasa aja, dimana ada sedikitnya kesulitan mendengarkan dialog karena penuh dengan suara lain lah, sehingga sulit fokus mendengarkan yang diucapkan karakter. Soal CGI, sebagai film dengan budget tidak sebesar Gundala ataupun Sri Asih, meski ada miss atau kekurangan di beberapa bagian, cukup kok. Soal durasi juga yang pendek juga membuat beberapa informasi kurang tergali dengan baik ya malahan. Karena seolah disimpan buat film selanjutnya ataupun bagian dari komik pelengkap film yang belum tentu semuanya beli. By the way, aku udah PO ya. Yang padahal kekuatan naskah sangat penting khususnya dalam film standalone sehingga dapat berdiri sendiri sebagai penumpang dari suatu franchise Bumi Langit itu sendiri. Konklusi dari film ini yang terkesan anti klimaks, yang terkesan seperti begini saja juga menjadi salah satu hal yang mungkin dirasa kurang cukup epic ya sebagai suatu akhir dari film superhero. Satu lagi yang sebenarnya cukup opsional sih, sebagai film adaptasi komik sih, film ini juga kurang kuat dalam mengajak penonton untuk penasaran dengan sumber material aslinya, baik komik webtoon ataupun penasaran untuk membeli komik movie companion-nya ini. Padahal dengan lore yang sebenarnya menarik, seharusnya bisa menarik penonton awam untuk tertarik dengan komiknya. Jauhin Leo. So, apakah film ini patut ditonton? Oh, jelas bisa ditonton. Buruan selagi masih ada di bioskop sekitar ya teman-teman. Aku tidak akan memberikan nilai yang jelas karena ini masih dalam taraf film yang memang fun dan menghibur terlepas dari aspek kekurangan yang ada. Serta ada adegan khusus yang menjadi penambah harapan akan keberlangsungan franchise Bumi Langit ke depannya. Dengan berbagai alasan yang ada, baik dari anggapan soal mirip FTV sinetron, mau dibandingkan dengan superhero luar negeri, ataupun karena ketidaksukaan pada satu genre. Satu hal yang aku mau katakan di sini adalah nonton dulu. Apapun itu, nonton dulu baru kita bicara. Jangan sampai menyesal ketika sudah turun layar. Terutama dengan harapan bisa melihat lagi logo Bumi Langit di bioskop ke depannya. Jadinya teman-teman, tetap dukung komik dan franchise superhero Indonesia. Jangan takut dengan produk sendiri ya sebelum merasakan pengalaman tersebut. So, enjoy the movie dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya.